Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan memberikan informasi atau mempresentasikan informasi tentang konten manajemen sistem atau dalam bahasa Indonesianya itu sistem pengelolaan konten. Kali ini saya tidak sendirian. Di sini ada anggota saya atau anggota tim satu. Yang ini Ahmad Firman Saputra, saya Teater Wahyudi, Muhammad Fauzi Iksan, M. Zakaria Anggoro, dan Riko Rama Maulana. Oke, ini sekilas daftar isi dari presentasi hari ini. Itu kita akan mengulas tentang pengertian konten, pengertian CMS, sejarah CMS, definisi CMS, manfaat CMS, yang terakhir keunggulan dan kerugian CMS. Oke, kita langsung masuk. Orang mungkin kalau membikin konten itu pasti ada kaitannya dengan YouTube. Tapi aslinya itu bukan itu saja. Di sini istilah konten merujuk pada media online atau media internet. Menurut KBBI, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium seperti internet, televisi, CD audio, bahkan acara langsung seperti konferensi dan pertunjukan panggung. Istilah konten digunakan untuk mengidentifikasikan atau mengkuantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah media. Itu menurut Wikipedia. Dan selanjutnya media online. Media online ini adalah saluran komunikasi atau penyampaian pesan yang tersaji secara online seperti situs web atau website, blog, ponsel atau email, dan media sosial. Nah, ini secara gamblang jenis-jenis konten itu ada teks, gambar, infografis, meme, video, podcast, tautan, dan game. Oke, selanjutnya akan dibimbing atau dipandu oleh teman saya, Ahmad Firman Saputra, untuk menjelaskan tentang CMS. Oke, baik, Mas Firman Saputra, kami persilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian CMS. Apa itu CMS? CMS adalah Content Management System. Adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs web. Bisa situs web yang berupa company profile, e-commerce, blog, forum, dan lain-lainnya. Apa tujuan dari adanya CMS? Untuk memudahkan dalam mengolah konten, upload, edit, menambah, dan lain-lain. Konten dalam sebuah website atau blog dan aplikasi web tanpa harus dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis, tanpa harus memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman web. Jadi orang-orang awam pun dapat membuat sebuah website yang langsung jadi dan pengguna tinggal mengelola isi konten website tersebut tanpa campur tangan dari pihak webmaster. Ada dua elemen pada CMS, yaitu CMA, Content Management Application, digunakan untuk mengelola konten dengan mudah tanpa pengetahuan khusus akan bahasa pemrograman web. Dua, CDI atau Content Delivery Application, menggunakan informasi-informasi yang sebelumnya telah ditambah, dikurangi, atau diubah oleh pemilik situs web untuk memperbarui situs tersebut. Sejarah CMS. Dari tahun 1097, pembangunan tipe 3 oleh Kasper Karlhoff dan selesai tahun 1999 menjadi sebuah CMS open source. Terus tahun 1999, Intranet Solutions meluncurkan Expedio pertama di industri end-to-end web sistem manajemen konten pada bulan September 1999. Tahun 2000, software Silverstripe dikembangkan oleh Silverstripe Limited, perusahaan pengembangan situs web. Tahun 2001, Movable Text adalah web blog sistem yang dikembangkan oleh perusahaan Sigport versi 1.0 yang dirilis pada Oktober 2001.
sebuah sistem manajemen konten yang di open source atas server aplikasi Zoom. Sejarah CMS tahun 2001 dirilis awal Drupal awal ditulis oleh Des Buiter sebagai papan message board. Drupal menjadi sebuah proyek open source pada bulan Januari 2001. Tahun 2003 WordPress 071 Gold rilis tersedia untuk di-download di halaman arsip rilis resmi WordPress. Versi resmi pertama dari WordPress pada Januari 2004. Tahun 2003, test pattern adalah konten open source sistem manajemen awalnya dikembangkan oleh Dan Lin ditulis dalam PHP menggunakan database MySQL. Tahun 2004, CMS Net Simple dibangun menggunakan PHP yang menyediakan pengembangan website dengan utility sederhana yang mudah digunakan untuk memungkinkan membangun semi-statis situs. Tahun 2005, pada 16 September 2005, Joomla 1.0 dirilis dan berbasis open source. Tahun 2005, .cms adalah CMS yang membangun atau mengelola website, konten, dan aplikasi konten web PaaS. Tahun 2007, Frog CMS adalah konten open source sistem manajemen awal yang dikembangkan oleh perusahaan Philippine Art Humboldt adalah port dari Ruby on Rails. CMS dikenal sebagai Radiant. Tahun 2011, pada bulan April, Melody 1.0 dirilis yang berdasarkan pada movable type. Oke, yang akan dilanjutkan oleh teman saya Fauzi. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari CMS yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya Firman. Nah, di sini fungsi utama dari CMS adalah sebagai platform atau aplikasi web dengan fokus pada pengelolaan konten. Biasanya website atau situs yang menggunakan CMS adalah website yang menyajikan banyak konten atau artikel seperti blog. CMS memudahkan pengguna melakukan pengeditan artikel secara cepat dan mudah. Semakin blog Anda memiliki banyak artikel, maka akan semakin sulit untuk menyortirnya. Karena ketika ingin melakukan pengeditan pada artikel yang lama, perlu waktu untuk mencarinya. Namun, dengan CMS, hal tersebut mudah dilakukan karena pengguna tinggal melakukan pencarian berdasarkan nama judul artikel, dapat juga melakukan pencarian berdasarkan tanggal posting, dan sebagainya sehingga pasti akan sangat memudahkan pengguna. Selain memberi kemudahan dan efisiensi, CMS memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting, yaitu mampu menjaga kualitas desain dari website Anda. Jika website Anda memiliki tampilan yang bagus, pastinya hal ini akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi suatu web untuk menarik minat dari pengunjung. Dan juga, jika pada umumnya suatu website tidak menyediakan administrator sebagai sarana pengelolaan web, maka beda halnya dengan CMS, karena Anda akan mendapatkannya secara gratis. Contoh salah satunya adalah WordPress, admin yang cukup populer sampai saat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis CMS. Yang pertama ada WordPress. CMS WordPress ini adalah sebuah CMS untuk kegiatan blogging. Namun sekarang ini banyak orang yang menggunakan CMS WordPress untuk membuat website perusahaan, toko online, ataupun portofolio. Kemudahan dalam customize WordPress membuat orang paling sering menggunakan CMS ini. Nah, kelebihan dari WordPress. Yang pertama, komunitas pengembang sangat banyak. Yang kedua, lebih SEO friendly. Yang ketiga, keleluasan menambah fungsi. Yang keempat, support toko online atau workplace. Yang kelima, sangat mudah digunakan. Nah, kekurangannya dari WordPress adalah fitur keamanan. Yang kedua, belum bisa mengerjakan fungsi yang kompleks. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Riko Maulana. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Untuk jenis-jenis CMS Joomla digunakan untuk membuat website, baik itu company profile, personal, website sekolah, hingga toko online.
karena CMS Joomla ini memang dikhususkan untuk membangun website yang powerful. Namun beberapa tahun terakhir, banyak yang meninggalkan CMS Joomla karena banyak celah bug yang bisa dimanfaatkan orang untuk menghack situs kita. Kelebihan Joomla: 1. Merupakan salah satu open source CMS dengan fitur yang powerful. 2. Penggunaannya dari seluruh dunia, baik itu dalam simple website sampai aplikasi yang kompleks. 3. Gaya pembuatan yang bisa dibilang murah. Kemudian kemudahan dalam instalasi yang bisa secara online atau offline, sehingga komputer yang kita gunakan hanya membutuhkan server seperti web. 5. Dapat digunakan secara gratis dan hanya membayar web hosting. 6. Komponen dan modul yang bisa kita dapat secara gratis. Terakhir, kemudahan dalam pembentukan website baik dengan cara objek, kelas, ataupun dengan sistem pemrograman yang lainnya, sehingga serumitnya aplikasi bisa diganti tanpa harus kita mempelajari tentang API Joomla. Kekurangan Joomla: fasilitas multisite tidak tersedia pada Joomla. 2. Keterbatasan sebuah akses control list. 3. Kekurangan cache memory yang disediakan. 4. Tidak ada fasilitas tracker. 5. Jarang dalam urutan pertama dalam search engine. Jenis-jenis CMS. Drupal. Dengan Drupal, Anda dapat dengan mudah membangun berbagai jenis halaman website, dari membuat blog sederhana sampai forum online dengan komunitas yang besar. Drupal memiliki beberapa modul tambahan yang menarik, seperti untuk search tool dan search engine friendly URL, dan agregator berita. Kelebihan Drupal: 1. Drupal memiliki sistem arsitektur yang aman dan update keamanan sering dirilis secara berkala. Drupal mudah untuk dikembangkan dan tersedia banyak modul yang bisa digunakan untuk menambah kemampuan dari website sesuai dengan kebutuhan yang kamu inginkan. Drupal memiliki komunitas yang besar dan dapat memberikan support kepada kita melalui drupal.org. Drupal mudah untuk diluncurkan melalui hampir semua hosting. Drupal mendukung berbagai jenis konten untuk website, dari yang simple hingga kompleks. Kekurangan Drupal: untuk membangun website dengan Drupal, kamu harus belajar lebih lama dibanding dengan mempergunakan CMS WordPress. Tetapi ketika kamu sudah mempelajarinya, semua akan mudah. Terkadang Drupal dapat menghabiskan banyak resource dari server jika kita tidak men-tweak dengan benar. Mencari pengembangan Drupal yang bagus lebih sulit ketimbang mencari pengembangan WordPress atau Joomla. Untuk website besar, modul contribute kadang bisa menjadi isu. 5. Membuat custom modul dapat menjadi sulit jika kita tidak menemukan pengembang Drupal. Dan ini ada beberapa CMS lainnya seperti Aura, OpenCart, dan lain-lain. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat CMS. 1. Mempermudah pengelolaan konten. Dengan adanya CMS, maka Anda tentu dapat melakukan pengelolaan konten dengan lebih mudah. Kemudian ini bisa Anda dapatkan karena adanya komponen CMS. Komponen tersebut akan membuat CMS bekerja secara optimal sehingga pengelolaan konten bisa Anda lakukan dengan sangat efisien. Oleh karena itu, Anda perlu melibatkan CMS dalam pengelolaan konten pada website. Yang kedua, menjaga kualitas desain website. Yaitu tampilan website yang menarik tentu akan semakin membuat user internet ingin membukanya dan melihatnya seluruh isi konten. Oleh karena itu, desain pada sebuah website haruslah tetap selalu menarik dan tetap terjaga kualitasnya. Untuk menjaga kualitas desain pada website, maka akan bisa menggunakan bantuan dari CMS. Yang ketiga, bisa digunakan secara gratis. Beberapa vendor yang menghadirkan aplikasi CMS rupanya bisa Anda gunakan tanpa biaya. Memang, beberapa vendor juga dihadirkan dengan syarat berbayar. Namun, untuk vendor yang tidak berbayar, tentu bisa Anda gunakan dan manfaat dengan semaksimal mungkin. Fitur dan fasilitas yang digunakan juga akan memungkinkan Anda
untuk dapat mengelola konten dengan sangat baik. Keunggulan dan kekurangan CMS. Keunggulan CMS yang pertama, waktu membuat website cepat karena tidak menulis kode dan merancang database. Isi website bisa diubah oleh orang yang tidak menguasai pemrograman web, HTML, PHP, CSS, JS, dan lain-lain. Banyak CMS yang tersedia gratis dan open source. Banyak tersedia ekstensi, modul, template, dan lain-lain untuk menambah fitur dengan cepat. Dan kekurangan CMS yang pertama, bentuk dan fitur website mirip dengan website yang lain yang dibuat dengan CMS yang sama. Yang kedua, fitur dan fungsi website terbatas, tidak 100% sesuai dengan keinginan pemilik website. 3. Terbatasnya editing kode HTML ataupun PHP. Yang keempat, untuk website kecil penggunaan CMS terlalu berlebihan, dan untuk website enterprise menggunakan CMS fiturnya terlalu terbatas. Yang kelima, menerima pembuatan web dengan CMS Joomla. Kelebihan Joomla dibandingkan dengan CMS lainnya sangatlah banyak. Di antaranya, Joomla diciptakan untuk pembuatan website kecil sampai besar, dan website profil sampai website galeri dengan akses foto yang besar. Oke, begitu materi yang dapat kami sampaikan tentang content management system. Semoga dapat bermanfaat bagi kamu yang di rumah. Apabila ada kritik, saran yang sifatnya membangun, bisa ditulis di komentar atau bisa langsung menghubungi saya atau yang lainnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.